Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah salat subuh dan lebih alamat dan hormati. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan kegiatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh jamaah. Salawat dan salam tanpa mengaturkan kita Rasulullah dari Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat serta yang mudah kita sebagai umatnya menjadi umat yang senantiasa istiqomah komitmen konsisten dalam mengikuti sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pemirsa jamaah Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah alhamdulillah ustaz kita adalah hadir bersama kita yang akan menyampaikan kuliah subuh pada kali ini yaitu Ustaz Ridwan Farid. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah enggak pernah jenuh, enggak pernah henti kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di hari ini, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman di dalam jiwa kita, dan kemudian Allah masih mempertemukan kita dengan syahrul siyam, syahrul maghfirah, syahrul mubarak, Ramadan. Tanpa terasa perjalanan Ramadan yang kita lalui sudah hampir memasuki di 10 hari terakhir, yang artinya separuh lewat kita telah lalui, hingga kita mulai berpikir untuk mulai berupaya menambal kekurangan-kekurangan kita di awal-awal Ramadan, memaksimalkan sisa-sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita, agar kemudian harapan kita lalui Ramadan ini dengan sempurna semakin membuahkan keniscayaan. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip dasar dalam Islam, Islam menjunjung tinggi nilai sebuah keadilan. Maka dalam banyak ayatnya, dalam banyak firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita selaku hambanya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kalian berbuat adil dan berbuat ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kepada selaku manusia, selaku hamba ya, untuk kemudian berbuat adil ketika kita menghakimi seseorang. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian daripada pilar-pilar keagungan Islam ya. Di mana di luar daripada Islam tidak mungkin kita bisa mendapatkan yang namanya sebuah keadilan, karena adil itu datangnya dari Islam. Kalau kita mau mencari padanan kata daripada adil itu di luar dari bahasa Arab nggak akan kita temukan. Bahkan bahasa Indonesia sendiri pun harus mengadopsi bahasa aslinya, yaitu adalah atau adil itu sendiri. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang konsep keadilan maka tidak bisa terlepas dari kebalikan yang namanya keadilan tersebut, yaitu sebuah kezaliman. Kita masuk di bulan Ramadan,
di mana Rasulullah SAW juga kemudian mengingatkan sebelum masuk ke Ramadan semaksimal mungkin hati kita bersihkan agar kemudian sisa-sisa perasaan dendam, dengki, kesumat, semua penyakit-penyakit hati ini sirna, sehingga ketika kemudian masuk ke Ramadan berupaya betul dengan sebersih-bersihnya hati sehingga tidak ada satupun ibadah-ibadah kita yang terkotori. Termasuk dalam halnya adalah sebuah kezaliman di mana Rasulullah SAW kemudian mengingatkan az-zulmu salasah. Yang namanya kezaliman itu adalah 3 bentuknya. Masing-masing memiliki konsekuensi yang luar biasa. Pertama, Rasulullah menyebutkan az-zulmu la yaghfiruhullah, sebuah tindakan kezaliman yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa kezaliman ini, fa wallahi Allah tidak akan pernah mengangkatnya dari siksa api neraka. Maka Rasulullah SAW kemudian menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan abdun solih, hamba Allah yang solih, Luqman al-Hakim, wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu sezolim-zolimnya perbuatan zolim. Jangan lagi kita manusia biasa yang tidak memiliki ikatan apapun terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seorang paman beliau Abu Thalib, ikatan kekerabatannya sangat dekat, menghabiskan waktunya untuk memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Namun lihat ketika akhir hayatnya ia tetap berada di atas agama kesyirikan, hubungan kekerabatannya dengan Nabi SAW tidak mampu menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait yang namanya perbuatan kesyirikan ini adalah bentuk perampasan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia, hak kita dirampas oleh manusia, maka kita akan berupaya untuk mengambil hak itu. Paling minimal hilang keridhaan kita terhadap mereka-mereka yang merampas hak kita. Lantas bagaimana halnya dengan hak Allah yang banyak dirampas oleh manusia? Terkadang kita lebih merasa cemburu ketika hak kita diambil oleh manusia lain. Cuman terkadang hati kita biasa-biasa saja ketika melihat berbagai macam kemungkaran, kesyirikan dilakukan di tengah-tengah umat manusia. Padahal itu merupakan hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berhak untuk diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu pun. Maka menjadi perkara yang lumrah kalau kita saja manusia merasa murka ketika hak kita diambil, apalagi Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu, zat yang kepadanya satu-satunya perkara ubudiyah itu harus diberikan. Maka sangat wajar kalau kemudian Allah tidak akan pernah mengampuni dosa yang satu ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun bentuk kezaliman yang kedua adalah az-zulmu yaghfiruhullah, sebuah tindakan kezaliman yang masih memungkinkan, masih ada harapan Allah akan mengampuninya sekalipun orang tersebut meninggal dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya para pelaku kemaksiatan, baik itu dosa-dosa besar ataupun para ahlul kabair, mereka-mereka yang kemudian melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan, ketika kemudian mereka meninggal dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap masih ada harapan Allah akan memberikan ampunannya. Karena ahlus sunnah wal jamaah sepakat ahlul kabair itu tidak kekal di dalam neraka. Bahkan Rasulullah SAW memberikan semacam hiburan terhadap mereka para pelaku dosa besar, dimana bukan berarti maknanya kita nggak apa-apalah dosa, yang penting masih tetap dapat hiburan dari Nabi. Enggak, ini menjadi warning juga dari Nabi SAW. Rasulullah mengingatkan, syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah, syafaatku tetap akan berlaku terhadap ahlul kabair, para pelaku dosa besar pada hari kiamat nanti. Apa syafaatnya? Berupa tidak kekalnya mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah perbuatan zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia melakukan berbagai macam kemungkaran, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan yang itu hubungannya dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan mengadabnya terlebih dahulu atau Allah akan mengampuninya. Adapun jenis kezaliman yang ketiga ini yang paling mengerikan. Az-zulmu la yatrukuhullah. Sebuah tindakan kezaliman di mana Allah tidak akan membiarkan kezaliman ini, pasti akan Allah berikan balasan. Kalau enggak dapat balasan di dunia, ya di akhirat, itu sebuah kepastian. Apa itu? Zalimnya seorang hamba terhadap hak hamba yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan, la tuwaddunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar akan dikembalikan setiap hak terhadap mereka yang sungguh benar-benar akan dikembalikan setiap hak terhadap mereka yang kemudian memang memilikinya. Sampai-sampai seekor kambing yang ketika di dunia dia tidak memiliki tanduk, kemudian kok diserang oleh kambing yang memiliki tanduk, pada hari kiamat nanti Allah bangkitkan kedua kambing tersebut. Kambing yang di dunia tidak punya tanduk, Allah berikan tanduk, kemudian diperintahkan untuk membalas kepada kambing yang pernah punya tanduk di dunia. Kalau seekor kambing yang dia bukan makhluk mukallaf, ya, bukan makhluk yang terkena beban syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kambing yang dulu pernah terzolimi oleh kambing yang lain itu Allah berikan haknya untuk membalas kezolimannya. Lantas bagaimana halnya dengan kita manusia yang jelas-jelas makhluk mukallaf, makhluk yang terkena beban syariat? Sekecil apapun tindakan kezoliman itu pasti akan tercatat semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang terampas haknya sekecil apapun pasti akan memiliki kesempatan untuk membalas terhadap orang yang pernah berbuat zalim terhadapnya. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis min ummati? Tahukah kalian siapa golongan umatku yang bangkrut nanti? Hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat umumnya sama dengan kita, manusia biasa. Ya. Mereka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tentang konsep bangkrut, mereka memberikan jawaban yang sama dengan jawaban kita kalau kita ditanya hal yang serupa. Apa jawaban para sahabat ketika kemudian Rasul bertanya tentang orang bangkrut di kalangan umat Rasulullah SAW? Mereka memberikan jawaban, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah mereka yang nggak punya harta benda. Mereka yang nggak punya banda, mereka yang kalau kemudian usaha itu gagal, modal sekian baliknya sekian, ya, nggak ada dapat untung. Sama kita ketika kemudian mendefinisikan bangkrut itu sebatas hanya perkara dunia. Namun bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya kalau kemudian tidak mengkaitkan tentang perkara-perkara akhirat. Setiap kemudian definisi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat itu selalu mengajak para sahabat untuk senantiasa merindukan negeri akhirat. Inilah generasi unik, yaitu generasi para sahabat, di mana kedua tapak kaki mereka memijak bumi, namun jiwa mereka senantiasa terbang menuju langit. Sebuah generasi yang tidak akan pernah mungkin terulang lagi. Kenapa? Generasi yang betul-betul bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah perintahkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari, kejar, raih kenikmatan negeri akhirat yang telah Allah janjikan kepada kalian. Namun Allah zat yang maha adil, Allah menciptakan kita hidup di dunia, maka Allah juga kemudian mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan jatah hidup kamu di dunia. Sebuah petuah kalau kemudian kita mau renungkan, Pak, berbalik 180 derajat dari petuah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Umumnya kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita,
untuk meraih dunia setinggi-tingginya, kerja setinggi-tingginya, cari dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa ibadahnya, ya. Sehingga tanpa kita sadari kita mengarahkan kepada mereka untuk perkara-perkara akhirat itu sekedar jangan lupa. Padahal yang Allah inginkan perkara dunia yang sekedar jangan lupa. Kenapa? Dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhirat kita siapa yang berikan jaminan? Tidak ada. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, inilah generasi sahabat di mana mereka mencari kepingan-kepingan dunia di tengah-tengah kesibukan mereka mencari akhirat. Berbeda dengan kita 180 derajat, kita mencari akhirat di tengah-tengah kesibukan kita mencari dunia. Qiraatul Quran sekedar sisa paruh waktu. Ikut kajian sekedar sisa paruh waktu. Kalau nggak ada waktunya nggak ikut kajian, ya Pak ya. Ya, jujur ya. Ya, ini buat peringatan diri ya. Kenapa? Karena sekali lagi Allah peringatkan untuk bersegera mencari apa yang Allah janjikan dari kenikmatan negeri akhirat. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasul mengatakan innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang datang pada hari kiamat bisolatihi, dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat. Wa bisiyamihi, datang menghadap Allah dengan pahala puasanya. Wa bisodaqatihi, datang menghadap Allah dengan pahala sedekahnya. Bahkan mungkin dengan membawa pahala haji dan umroh, bahkan mungkin dengan membawa pahala jihad fisabilillah. Namun nggak berhenti sampai di situ. Wa ya'ti qad syatama hadza. Pada saat yang sama dia membawa semua pahala-pahala amal ketaatan. Pada saat itu juga dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Qad syatama hadza. Mencela si fulan, mencemooh si fulan, menggibah si fulan, menggunjing si fulan, memfitnah si fulan. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa akala mala hadza, makan harta si fulan tanpa hak, wa daraba hadza, mukul si fulan. Apa dampaknya? Ketika mereka-mereka yang terzolimi haknya datang menghadap Allah di persidangan Allah Subhanahu wa taala menuntut dari orang yang berbuat zalim, Allah ambil semua amalan-amalan kebaikan orang yang berbuat zalim, Allah berikan kepada mereka yang menuntut. Hingga seluruh amal-amal kebaikannya habis lantaran sudah Allah berikan kepada mereka-mereka yang terzolimi. Sementara orang-orang yang terzolimi masih terus berdatangan kepada Allah menuntut haknya atas orang yang berbuat zalim. Padahal kebaikan orang yang berbuat zalim sudah habis tanpa sisa. Maka ujungnya Allah ambil keburukan-keburukan orang yang terzolimi, kemudian Allah timpakan kepada orang yang berbuat zalim. Lalu Allah cemplungkan ia ke dalam neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw bi syai'in. Barang siapa yang di antara kalian memiliki dosa kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa pencemaran nama baik, penggibahan, gunjing, fitnah ataupun segala macam, ya, falyatahallalhul yaum, segera minta dihalalkan hari ini juga, sebelum datangnya hari di mana harta benda tidak memiliki manfaat lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada satu dosa di dalam Islam di mana dosa ini tidak memiliki hukum had, ya, hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat di dalam kehidupan dunia, hukum hudud, ya. Di antara contoh hukum hudud itu adalah hukum rajam bagi para pezina yang sudah muhson, sudah pernah menikah. Itu hukumannya adalah rajam. Bagi yang belum menikah hukumannya adalah cambuk. Hukum potong tangan terhadap tindakan pencurian yang melampaui batas, memperkaya diri dengan mencuri.
Itu adalah hukum hadnya potong tangan. Namun ada satu dosa besar di mana dosa besar itu tidak memiliki hukum had dalam kehidupan di dunia, namun sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa ini berkaitan dengan dosa Bani Adam, hak Bani Adam. Apa itu? Korupsi. Insyaallah. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencuri dari seseorang, maka permohonan maafnya lebih ringan karena hanya dari satu orang. Kita datangi orang yang kita ambil hartanya, kemudian kita memohon maaf kepada orang tersebut. Kalau bisa kita kembalikan, kalau enggak ya minta dimaafkan. Hanya dari satu orang. Ketika orang itu memaafkan, insya Allah selesai. Di persidangan Allah nggak akan dipersulit. Namun bayangkan kalau kemudian itu korupsi duit masjid, jamaahnya Masya Allah, jamaah subuhnya aja itu penuh misalnya gitu ya, apalagi jamaah Jumatnya ya. Itu kalau masjid. Bagaimana kalau kemudian korupsi duit perusahaan, perusahaannya bonafit pula, karyawannya ratusan bahkan ribuan. Itu kalau baru perusahaan. Bagaimana kalau kemudian korupsi uang negara? 280 juta penduduknya rakyat Indonesia bakal menuntut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau orang itu punya kebaikan. Kalau punya kebaikan saja kayaknya mustahil untuk menutupi kezoliman dari dosa korupsinya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan terkait harta ghulul. Harta ghulul. Harta ghulul ini identik dengan harta korupsi, sekalipun penjabarannya panjang ya. Termasuk dalam harta ghulul ada harta ghanimah yang belum dibagi oleh panglima perang, namun kemudian sudah diambil dulu oleh pasukan perangnya. Termasuk harta ghulul adalah harta yang diterima oleh seseorang yang dia bekerja dalam sebuah perusahaan dan bos perusahaannya nggak tahu ya. Singkatnya harta ghulul itu termasuk harta ghulul adalah harta uang tips, tapi otoritas perusahaan nggak tahu kalau orang itu dapat uang tips dari pelanggannya ya. Ini termasuk harta ghulul ya. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan seorang sahabat yang dia menggunakan sepasang terumpah harta ghanimah yang belum sempat dibagi oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan sepasang terumpah itu akan mampu menjerumuskan dirimu ke dalam neraka. Hanya pesan ini yang Rasul sampaikan menjadikan sahabat tadi bergetar, lalu kemudian mengembalikan harta ghulul tadi. Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki semua. Masih ada 10 hari ke depan, di mana 10 hari ini salah satu malamnya Allah berikan kesempatan luar biasa, di mana seorang hamba ketika mampu meraih malam itu, maka kebaikan-kebaikannya akan berlipat ganda. Maka menata hati kita ketika kemudian kita teringat ada hak orang lain yang kita rampas, segera datangi orangnya, mohonkan maaf untuk dirinya. Ketika mungkin kita terlupa siapa orangnya, atau mungkin terlalu banyak hak-hak orang lain yang kemudian kita zolimi, sebagian mereka sudah meninggal dunia, atau sebagian mereka pindah tempat, kita nggak ngerti komunikasi dengan dirinya, maka panjangkan lisan kita untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya. Panjangkan lisan kita untuk mendoakan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Panjangkan lisan kita untuk senantiasa mendoakan berbagai macam kebaikan untuk dia dan keluarganya. Terkadang seorang suami tanpa sadar menzolimi istrinya, atau sebaliknya seorang istri tanpa sadar menzolimi suaminya. Terkadang seorang ayah tanpa sadar menzolimi putra-putranya. Sebaliknya terkadang para anak juga berbuat zolim terhadap sang ayah atau kedua orang tuanya. Maka segera datangi, besarkan hati untuk meminta maaf agar kemudian terbebas dari kemelut persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya kajian di pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.